Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada, Pak Ustadz, Bang J, saya ingin bertanya nih sedikit Pak Ustadz tentang doa. Kalau misalnya ini Pak Ustadz, saya berdoa, ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Atau saya berdoa misalnya, ya Allah, jika anak-anak saya belum mendapatkan jodoh, jika itu karena kesalahan saya, ampuni saya ya Allah. Kalau saya berdoa seperti gitu, diterima nggak itu doa saya itu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz ilmunya nih Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya ilmu di dalam berdoa itu ada kalimat diterima sama kalimat dikabulkan. Oke. Istilahnya semua doa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Doa orang-orang Islam ya, tapi belum tentu dikabulkan. Nah, doa-doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah doa-doa yang berhubungan dengan akhirat. Ya, ini klasifikasi dulu ya. Doa itu yang berhubungan dengan akhirat cenderung bisa dikabulkan. Jadi mohon umumnya keluarga saya sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini sebenarnya dasar dari menuju akhirat. Dasar. Tapi sekarang kamu berdoa, tidak ada aktualisasi, aplikasinya tidak dikerjakan, kira-kira bisa nggak doa itu dikabulkan? Kamu berdoa, mohon pada Allah, berikan ya Allah pada diriku rezeki halal dan thayyib. Kamu nggak kerja, kamu hanya ngurung di kamar, hanya main doa aja, kira-kira dikabulkan nggak? Enggak. Nah, doa itu harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Jadi kalau doa itu tidak ada ikhtiar atau usahanya, ya belum tentu dikabulkan. Nah, usaha ini terbagi macam-macam. Usaha secara fisik, umpamanya kamu berdoa keluargamu sakinah mawaddah warohmah, bagus itu doa itu. Tapi kamu diem-dieman sama istrimu. Kamu masih emosional sama istrimu. Istrimu masih jengkelan sama kamu. Istrimu masih dendam sama kamu. Anakmu nggak percaya sama kamu. Gimana mau jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah? Wong nggak ada action gitu, nggak ada aksi lah dari kamu atau dari istrimu atau dari anak-anakmu, itu nggak ada aksi, diem-dieman semua. Yang penting kelihatan damai di rumah, itu kan nggak selesai. Jadi bisa aja istrimu sama anakmu curiga sama kamu, kamu sendiri juga curiga sama istrimu. Ya nggak akan selesai, itu hanya sekedar doa. Makanya doa seperti itu diterima, tapi belum tentu dikabulkan. Iya, biasanya keluarga yang sering ribut, biasanya dia minta doa sakinah mawaddah warohmah karena sering ribut. Ya, tapi sebenarnya itu juga jadi umpamanya ini kita bicarakan doa, tapi juga kita bicarakan sering ribut ya Ci ya. Sebenarnya yang sering ribut itu sendiri kan sebenarnya ujian di dalam keluarga itu. Sering ribut itu ujian. Nah, bagaimana mensikapi ujian yang bagaimana Allah itu bisa menjadikan senang, yaitu kalau kita mendapatkan ujian, ya kita harus sabar. Nah, sabar ini bagi banyak orang Islam nggak ngerti sabar itu. Sabar itu adalah ada aksinya, ada usaha untuk menyelesaikan ujian itu. Nah, usaha, ikhtiar, cara untuk menyelesaikan ujian itu pun harus di dalam syariat Islam. Habis itu dicoba dicari penyelesaiannya,
serahkan sama Allah yang dinamakan tawakal. Nah, titik inilah namanya sabar. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar berusaha. Sabar itu sebenarnya Nggak ada jadinya. koloni. Sabar itu gabungan sebenarnya. Gagal langsung kerjain lagi, gagal usaha lagi, itu sabar namanya. Itu sabar di dalam kegagalan, itu sabar. Dia tetap mengerjakan, tidak mengeluh, tidak menghujat, tidak menyalahkan orang lain. Ini tidak putus asa, kemudian dia selalu tawakal. Itu sabar. Nah, selama ini orang-orang Islam nggak ngerti ya namanya sabar itu diem. Mamanya kamu dipukulin tung diem. Wah, Haji J itu sabar dipukulin. Tanyain, kamu kok sabar? Sabar gimana? Aku takut lah, kan beda. Iya benar. Kan gitu. Jadi bukan. Jadi menurut orang sabar itu nggak ngerti selama ini sabar itu. Jadi dikira umpamanya ada sakit, orang sakit, ya sabarlah dalam menerima ujian. Nah, gimana ini sakit diem, ya mati nanti lama-lama. Kalau cuma gatel, ya masih nggak apa-apa lah, kukur-kukur selesai. Lah kalau kanker ya mati. Nah, makanya sabar ini ada unsur ikhtiar. Paham ya? Di sinilah jarang sekali orang memahami bahwa pada saat orang itu berdoa harus ada ikhtiar. Doa yang dikabulkan oleh Allah, doa yang dikabulkan, cenderung dikabulkan itu doa yang berhubungan dengan akhirat. Contoh, memohon ampun. Nah, itu cenderung bisa dikabulkan. Dengan catatan nggak ada ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, cirinya gimana nggak ngerti. Nah, inilah cara Allah itu menutup. Makanya banyak orang memohon ampun nggak ngerti doa saya diampuni apa enggak, nggak ngerti. Yang penting lakukan terus permohonan ampun, jangan lakukan kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Tetap ada usaha memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Mamanya kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosaku jika aku sering marah sama istriku Mary. Mau mana? Amin. Kan gitu. Iya. Tapi kalau kamu ketemu sama Mary, diem, nggak pernah ngomong, nggak pernah minta maaf, nggak pernah ngomong yang santai, sehingga istrimu sendiri juga sama-sama diemnya, sama-sama curiga. Lah gimana doa itu bisa dikabulkan? Oh, kamu nggak jalan-jalan. Ya Allah, aku mohon padamu izinkan aku ke Monas. Nggak pernah jalan, ya nggak bisa. Kan itu mirip seperti itu. Jadi doa yang cenderung bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah hubungannya dengan akhirat. Mohon agar dikuatkan iman. Kan gitu. Bersyukur. Paham? Nah, cuma orang-orang itu kalau namanya bersyukur itu selalu kalau mendapatkan nikmat, bentukannya harta, hadiah dan sebagainya. Kalau itu disyukuri nanti diberi lagi. Enggak yang itu sebenarnya. Jadi la in syakartum la azidanakum itu bukan dalam bentuk harta dunia. Tapi bersyukur itu kalau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu apa? Nikmat bisa hidup, nikmat bisa bangun, nikmat bisa mengerjakan sesuatu. Itulah nikmat sebenarnya. Kalau manusia itu bukan nikmat, wong itu nggak pernah disyukuri. Tapi nikmat itu yang berhubungan dengan uang yang datang, bonus yang datang, diterima pekerjaan. Bukan itu nikmat itu. Karena uang yang datang itu ujian bagi kita. Malah ujian. Lah iya nah, uang yang datang, bonus yang datang itu kan ujian. Iya betul. Lah, betul. Bener nggak sih? Bener. Kalau bonusnya dari nyuri, mau nggak kamu nerima? Nggak bisa jawab. Lama sekali ngapain? Kalau tahu nggak mau. Kalau tahu nggak mau. Bener. Dulu. Kalau dulu itu kalau bisa jangan tahu. Kan dulu ngomongnya lain. Jadi itu ujian. Betul. Itu ujian. Suatu kenikmatan dunia itu ujian. Jadi nikmat yang dari Allah Ta'ala itu ya bisa bangun pagi, alhamdulillah bisa tahajud, bisa subuhan, bisa duhur, kemudian punya istri, ngelola keluarga, memberi nasihat istri. Inilah yang harus disyukuri. Mengajari anak agama yang baik. Nah, kalau mengajari sudah kita harus belajar dulu dan mengaplikasikan seperti itu. Itulah yang harus disyukuri dari la in syakartum la azidanakum.
Itu. Ya toh? Nah, kalau orang yang dia itu sulit sekali mendapatkan bonus itu gimana, saudara-saudara kita? Iya. Ya itu disyukuri walaupun kecil. Ya jangan ngomongin masalah kecil atau besarnya. Yang disyukurin itu umpamanya kakimu nih buat gerak ke kantor, tanganmu buat nyetel sesuatu di kantor, di proyek, otakmu kamu pergunakan untuk berpikir ya. Coba itu kamu yang di kantor. Saudara kita umpamanya yang ngayuh becak, Iya. kakinya untuk ngayuh, tangannya megang kayu, mulutnya dipergunakan ngobrol dengan langganan, otaknya mengingat-ingat mana jalannya, kan begitu, sama nggak itu? Sama ya. Semua lini ya Pak Ustadz ya. Semua Mau kontraktor, Iya. mau itu saudara kita yang mengayuh becak atau saudara kita yang ngais rezeki lewat apa, umpamanya mohon maaf nih teman-teman yang sapu jalanan, semua nikmatnya dari mana? Nikmat dikasih kaki, nikmat dikasih tangan. Termasuk saudara kita yang jadi menteri, mau jadi saudara kita yang jadi presiden, itu sama sebenarnya. Nikmat itu mau dipergunakan untuk apa? Itulah salah satunya. Kalau nikmat itu dikufuri, nggak pernah bersyukur, ya siap-siap aja masuk neraka. Makanya kalimat selain la in sakatum la azidanakum apa? Wala in kafatum inna azabi lasadi. Jika engkau kufur, maka siksaku amat pedih. Yang mana kufur terhadap nikmat Allah, yaitu bisa berjalan, bisa melakukan pekerjaan, bisa melihat, bisa berpikir, bisa mendengar, bisa menggerakkan tangan, bisa ngapa-ngapain. Di luar ini nikmat dunia, dunia nggak usah terlalu dipikirin. Ini untuk kita sendiri. Dari mana kalimat itu muncul? Ya memang itu dari Allah Ta'ala, karena banyak manusia itu kufur. Banyak sekali. Jadi yang dicari itu adalah Ustadz, Kiai, gimana caranya saya kaya? Loh, bukan itu. Terus nanti kalau udah dikaya, nanti saya akan nyumbang, sedekah, infak, bantu yatim piatu, bangun masjid. Wah, muluk-muluk dia. muluk-muluk. Iya. Ya, kalau benar-benar dikasih sama Allah Ta'ala, belum tentu yang seperti itu. Makanya yang diminta kaya, sukses dan sebagainya itu belum tentu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi dalam Quran itu sudah dijelaskan kalau meminta dunia nanti di akhirat dimasukkan neraka. Jelas lah, apalagi apa yang kurang? Apakah ayat itu itu untuk orang yang kafir, itu orang yang bukan Islam? Lah Quran itu untuk siapa kan gitu? Ayat itu ditulis untuk orang, ini untuk orang kafir, ini untuk, bukan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah kecenderungan yang berhubungan dengan akhirat. Begitu juga Ustadz, seperti doa orang tua terhadap anak itu dikatakan makbul gitu loh. Nah, apakah orang tua yang seperti apa yang dikatakan makbul nih Ustaz? Nah, doa orang tua kepada anak itu ya yang makbul itu salah satunya yang terpenting adalah doa khususnya akhirat. Kalau doa untuk dunia itu ujian. Walaupun dikabulkan ujian jadinya ya. Apa namanya kalau nggak ujian? Nikmat, dia bilang, wah alhamdulillah nih gitu. Iya, apa namanya itu? Iya, ujian. Lah kan ujian, dikasih nikmat, anak apa kayak? Anak apa coba? Pinter, ujian nggak itu? Ujian. Nguji orang tuanya nggak? Nguji tetepan. Anak yang dablek, yang nguji. Anak yang ngabisin uang, yang nguji. Semuanya ujian, namanya dunia ini ujian. Jadi yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala seperti itu memang makbul, benar, tapi ujian. Ujian benar. Apapun bentuknya, dia mau bilang anaknya ketabrak mobil, mau anaknya begini, atau dia ngomong didoain anaknya itu cerdas, pintar, sekolah luar negeri kayak apa, itu ujian semua.
Berarti orang tua mendoakan anaknya agar berkecukupan itu secara nggak langsung meminta ujian juga ya? Iya benar. Sama seperti kalau Haji J dulu waktu muda, mohon ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Ya udah. Suatu ketika Haji J nikah, ya akhirnya kesabaran diuji beneran. Mau cerita apa kan minta sabar. Minta sabar kok hidupnya langgeng-langgeng nggak bisa. Nah, di titik itulah yang harus diketahui bahwa apa yang terjadi di dunia itu ujian. Enak kayak tidak enak itu ujian. Nah, di sini yang harus kita ketahui bagaimana cara kita itu mendoakan anak. Cukup satu kalau saya. Doakan anak itu soleh-solehah, cukup itu sudah. Apa coba mau apa? Wah, itu udah yang paling besar itu. Iya, soleh-solehah itu sampai ke hati. Sehingga nanti pada saat kita berdoa untuk anak kita itu agar soleh-solehah, ya kita harus berusaha Mendidik ya. mendidik. Kayak ini, paham ya? Nah, kemudian Tung tadi kan berdoa, ya Allah berikan anakku jodoh ya Allah agar dia bisa menikah. Boleh. Doa seperti itu boleh, wong baik kan gitu. Usahanya apa Ustaz untuk mencapai itu? Di sini nih usahanya gimana? Usaha yang sering saya amati anak-anak atau perempuan atau laki-laki itu kalau dia mudah diberi jodoh oleh Allah Ta'ala yang sekufu, itu anak itu harus hormat kepada orang tuanya. Paham ya? Selama ini saya amati itu. Kalau anak itu sudah mulai minta maaf sama orang tua, rajin itu istiqomah maksudnya ya, istiqomah, kemudian dia paham dan sebagainya. Nggak lama kok, bener, datang atas izin Allah, paham ya. Nah sekarang mamanya Tung tadi berdoa agar anaknya bisa menikah. Nah pertanyaannya, apakah anakmu itu hormat sama kamu? Satu. Yang kedua, apakah apa yang kamu kerjakan itu menjadikan anak kamu itu hormat kepada kamu? Kamu bisa menjawab sebenarnya. Nggak usah tanya malaikat rokib gimana cara, nggak usah, itu aja pertanyaan itu kamu bisa jawab. Diem itu langsung, oh iya ya. Gitu. Nah, kalau sudah tahu, oh berarti ruwetnya itu di sini, itu kerjakan gitu. Kerjakan di ruwet situ. Boleh berdoa seperti itu, diterima nggak sama Allah? Diterima, dikabulkan nggak? Allahu a'lam, kan gitu ya, nggak bisa kita bilang itu pasti dikabulkan. Oh nggak boleh, kita malaikat bukan, kita manusia kok bisa bilang pasti dikabulkan, tuh dari mana? Kan gitu, nggak bisa. Oh dari guru-guru dulu itu bilangnya enggak, itu hanya empiris aja. Itu empiris itu hanya beberapa teori itu hanya beberapa dikabulkan, banyak yang tidak. Enggak, jangan dipakai yang seperti itu. Doa yang dikabulkan, cenderung dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa yang berhubungan dengan akhirat. Mohon ampun, bersyukur, memuji Allah. Nah, memuji Allah pun tetap ada kriterianya. Memuji Allah, benar dia hobi memuji Allah, tapi emosional kan nggak ketemu. Memuji Allah kok dengan emosional tiap hari, nggak ketemu. Marah itu tujuannya adalah neraka. Makanya ada hadis menceritakan la taktub walakal jannah. Enggak cocok dia memuji Allah tapi marah. Dia muji Allah tapi dolim. Dia muji Allah tapi menipu. Uang temennya ditilep, ini ditilep, ya enggak ketemu. Jadi apakah memuji Allah itu masuk surga? Ya belum tentu. Tak punya rasa malu ya. Nah seperti ini kita harus paham. Ada lagi bahwa satu hal yang harus kita ketahui. Salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Ingat, iman dan amal soleh ini nggak main-main. Asal orang beriman terus dikabulkan belum tentu. Asal beramal soleh dikabulkan belum tentu. Iman kepada Allah Ta'ala harus kuat, dijaga unsur la ilaha illallah itu dijaga. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah, tidak ada yang aku minta pertolongan kecuali kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu.
Nah, di titik itulah iman baru dikatakan oleh Allah Ta'ala kuat. Amal soleh, sering sedekah, sering sholat, sering kajian dan sebagainya. Boleh, tapi kalau dia sedekah, dia infak, ngomong ngalor ngidul, dan di titik dia bicara ada kebanggaan, habis. Dia sholat hanya pamer, sholatnya yang begini, yang begitu, yang begini, bener. Pamer loh ya. Habis, mau apa lagi? Kehidupan dunia dia punya istri cantik dibangga-banggain, selesai. Dia punya anak pintar dibangga-banggain, selesai. Semua fasik yang dilakukan tadi. Kalau orang fasik dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Kalau kafir masuk neraka. Titik mana? Jadi mengerjakan amal soleh harus hati-hati, dijaga agar kita tidak ujub, riya, bangga, dan sombong. Makanya belajar lillahi ta'ala itu menjaga. Bukan lillahi ta'ala hanya lisan, lillahi ta'ala itu menjaga. Nah, di titik inilah kita harus pahami untuk semua teman-teman sedulur-sedulur beriman bahwa doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau dikabulkan, wallahu a'lam. Tapi kalau doa itu unsurnya ke arah akhirat, insya Allah dikabulkannya, insya Allah bisa. Tapi kalau itu duniawi, wallahu a'lam, bisa aja malah tidak dikabulkan. Banyak hal yang orang Islam itu tidak paham. Nah, disinilah harus difahami bahwa bagaimana cara kita itu doa kita dikabulkan. Jangan doa itu orientasinya dunia. Selesai kita, karena kita bukan nabi. Kita dikasih harta lebih aja wadah mau umum aja. Betul. Tak kasih tahu ya Ci, tuh ada teman saya, ya, ini ada teman saya nih. Dia itu pinter sekali cerita tentang ayam bekisar, padahal dia belum punya ayam bekisar. Gimana? Jadi kita harus pahami bahwa dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dengar sebenar-benarnya dekat. Tidak hanya cuma dekat dengan lisan, ya, dekat itu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjaga apa yang sudah kita lakukan, baik itu nggak perlu kita bicarakan, nggak perlu kita ungkapkan, biarlah itu menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan orang lain, biarin orang lain mau kita dibilang bodoh, biarin aja. Insya Allah itu tidak ada mengaruhi nilai kita di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, satu unsurnya akhirat. Unsurnya akhirat. Walaupun mohon agar dimasukkan surga, kerjakan aktivitas yang berhubungan dengan surga. Karena ujiannya akan berat juga itu Pak Ustadz ya. Loh iyalah. Minta surga pasti diuji dengan hal-hal yang masuk neraka malah kira-kira gitu kan. Loh, enggak. Oh enggak gitu. Oh, enggak. Mamanya kamu. Iya ini. Nah, kan gitu. Iya ini. Loh, iya loh. Mamanya gini nih. Loh, kamu ini kan umpama, boleh ya? Boleh. Kamu berdua dengan saya, ya? Iya. Ketemu sama wanita cantik. Iya. Kamu mau ngomong apa dengan wanita itu kalau ada saya? Satu. Yang kedua, kamu berjalan sendiri ketemu dengan wanita cantik. Berat kalau ini. Nah, udah paham toh? Kamu aja bilang berat sama. Kamu sama istrimu ketemu dengan wanita cantik. Diam. Nah, diam, jawabannya udah jelas itu. Aman Ya. itu Pak Ustadz. Nah, kamu bilang itu masuk neraka Anda itu lewat mana? Lewat wanita cantik atau perilakumu sendiri? Perilaku. Nah, makanya jangan nyalahkan ujian. Wanita cantik itu ujian. Nah, kok ya mau kamu umpamanya? Namanya ujian tuh. Nah, ya. Harusnya ngomongnya Tinggal lulus atau enggak lulus. harusnya kan ngomongnya gini, nggak usah cantik aja bisa. Atau gini, yang nomor 2 tadi Pak, jalan sendiri. Blaso. Jalan sendiri, udah sama istri kembali lagi. Tanya yang di sini kemana tadi ya? Nah, ujian itu nggak perlu kita salahkan. Yang ini dipotong nggak Ustaz? Nggak usah dipotong. Aman. Santai aja Nggak tahu. Yang di sana nggak tahu kok sih. Tahu. Enggak. Tahunya potong. Nggak usah dipotong. Jadi intinya jangan menyalahkan sesuatu yang menjadi ujian kita. Nggak perlu. Anak nggak perlu kita salahkan. Kalau memang dia tidak salah. Kalau dia salah, kan nasihati. Istri, kalau nggak perlu kita salahkan. Kalau dia salah, nasihati.
wanita cantik di depan kita, dia kan nggak salah. Nasihatin. Maaf Pak Ustadz. Itu kamu. Wong dia nggak minta tanya, kamu nasihatin lah, itu kan kamu. Iya sih, Cici aja ketawa langsung. Oh iya ya, lo kan sama dengan anak sama si saya. Oh iya sama. Bukan nasihatin, liatin. Ini baru tahap lihat Pak Ustadz. Jadi intinya harus paham bahwa kalau kita mau doa kita dikabulkan, unsurnya adalah akhirat. Mohon ampun, bersyukur tadi. La in syakartum la azidanakum, itu jelas. Jangan hanya menerima nikmat, wujudnya harta, oleh-oleh dan sebagainya. Jangan. Itu memang benar harus disyukuri, tapi bukan yang itu yang harus disyukuri. Intinya bukan yang itu, karena pada saat bersyukur itu otak kita langsung ingin dapat yang lebih, kan gitu pasti. Perangkat untuk mendapatkan itu yang harus disyukuri Pak Ustadz ya. Kalau iya, bukan itu. Kenyataannya kamu bersyukur tiap kali gajian, bersyukur tiap kali bonus buku, bersyukur kan gitu. Iya. Lah, kenapa kamu pensiun? Karena udah waktunya. Kan nggak bisa jawab toh kamu? Kan udah ada waktunya. Iya. Ditentukan. Ya nggak bisa. Apalagi coba? Bukan itu bersyukurnya. Itu bersyukurnya kamu bisa jalan, kamu bisa gerak, kamu bisa pakai pakaian, kamu bisa berpikir, melihat, mendengar. Nah itulah yang disyukuri setiap saatnya. Kalau nggak bisa setiap saat, setiap hari deh. Kan seperti itu. Dan banyak orang Islam yang nggak paham. Yang dia syukurin hanya harta, harta, harta semuanya. Itulah kelalaian nanti. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam kajian ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.